Halo semua, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar tuntas sebuah dokumen yang super penting yang ngebentuk cara kota kita ngurusin sesuatu yang kita semua hasilkan setiap hari, sampah. Yep, ini adalah cetak biru resminya Kota Kupang. Apa sih rencananya dan apa artinya buat kita? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oh ya, agar tidak tertinggal konten edukatif berikutnya, jangan lupa aktifkan lonceng, like, dan subscribe kanal kami ya. Oke, kita mulai dari angkanya dulu ya. 774 meter kubik. Ini bukan sekedar angka loh. Coba bayangin tumpukan sampah segede bangunan kecil yang muncul di kota kita setiap satu hari. Itulah volume sampah yang gak terkelola pas peraturan ini dirancang. Ini bukan lagi sekedar masalah, ini udah krisis yang numpuk di depan mata kita. Nah, pertanyaan besarnya kan, gimana caranya sebuah kota bisa beresin masalah segede ini? Dari mana coba mulainya? Itulah yang mau kita bedah hari ini, dengan ngeliat langsung ke cetak biru yang dirancang oleh pemerintah kota. Ternyata solusinya bukan cuma nambahin truk sampah loh. Jawaban ya dirancang dalam sebuah kerangka hukum. Sebuah paradigma baru yang tujuannya tuh buat mengubah cara kita semua mandang sampah secara fundamental. Dari yang tadinya masalah, jadi sebuah potensi. Nah, ini dia fondasinya. Peraturan Daerah Kota Kupang nomor 3 tahun 2011. Kenapa ini penting banget? Karena kalau nggak ada aturan yang jelas, ya ujung-ujungnya cuma saling tunjuk. Dokumen ini dibuat buat ngasih kepastian hukum, mendefinisikan dengan tegas siapa berbuat apa. Mulai dari pemerintah, pelaku usaha, sampai kita sebagai warga. Ini nih inti perubahannya. Peraturan ini mendorong kita geser dari cara lama yang cuma kumpul, angkut, buang, ke paradigma baru. Idenya tuh jujur aja, revolusioner. Sampah itu bukan lagi barang buangan, tapi sumber daya yang berharga. Tujuannya jelas, cuma residu, sisa-sisa yang benar-benar udah nggak bisa diapa-apain lagi, yang boleh berakhir di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Oke, jadi gimana rencana besar ini dipecah jadi tindakan nyata di lapangan? Yuk kita lihat pembagian perannya. Siapa ngerjain apa? Dari sini kelihatan jelas banget kan kalau ini tuh kerja gotong royong raksasa. Pemerintah nyiapin sistem dan infrastrukturnya, kita, masyarakat dan para pengusaha ada di garda terdepan dengan tugas paling krusial, milah sampah langsung dari rumah atau tempat usaha kita. Dan biar semuanya sinkron, ada tim terpadu yang jadi semacam dirijennya. Jadi ini bukan sekadar perintah dari atas ke bawah, tapi sebuah ekosistem pengelolaan sampah. Peraturan ini nggak cuma bagi-bagi tugas, tapi juga nerancang alur yang sistematis, yang modern untuk setiap sampah yang kita hasilkan, mulai dari pintu rumah kita sampai ke tujuan akhirnya. Nah, ini dia perjalanan pintarnya sampah kita. Semuanya dimulai dari langkah pertama yang paling penting, pemilahan di rumah kita sendiri. Dari situ, sampah dikumpulin, diangkut, dan nah, disinilah magicnya terjadi, pengolahan. Tujuannya adalah buat daur ulang dan mengubah sampah jadi sesuatu yang baru sebelum sisa terakhir yang benar-benar nggak bisa diolah diproses dengan aman. Jadi perjalanan sampah tuh bukan lagi jalan buntu yang langsung ke TPA. Oke, sekarang kita tarik ke level yang paling pribadi. Apa sih artinya semua ini buat kita sehari-hari? Jadi, peraturan ini tuh ngatur keseimbangan antara hak yang kita dapat dan kewajiban yang harus kita jalankan. Coba deh lihat keseimbangannya. Di satu sisi, kita sebagai warga punya hak buat dapat layanan yang bagus, suara kita didengerin, bahkan kita dilindungi dari dampak buruk pengelolaan sampah. Tapi, di sisi lain ada kewajiban yang nggak bisa ditawar. Kita semua, tanpa terkecuali, diwajibkan oleh hukum ini buat milah dan ngelola sampah kita dengan benar. Ini kayak kontrak sosial gitu. Kamu dapat pelayanan yang baik, tapi kamu juga harus bertanggung jawab. Peraturan ini juga tegas banget soal hal-hal yang sama sekali nggak boleh dilakuin. Ada 3 larangan utamanya. Intinya sih, jangan bawa sampah ilegal masuk kota, jangan campur sampah biasa sama limbah bahaya, dan jangan kelola sampah sembarangan yang melanggar aturan yang udah kita bahas. Terus kalau dilanggar gimana? Nah, peraturan ini beneran punya taring loh. Sanksinya nggak main-main. Dendanya maksimal bisa sampai 50 juta rupiah. Bahkan bisa ditambah kurungan sampai 6 bulan. Ini sinyal yang jelas banget dari pemerintah kota, aturan pengelolaan sampah ini serius dan harus dipatuhi. Tapi di balik semua aturan dan sanksi yang keras tadi, penting banget buat kita ingat lagi visi besarnya. Sebagaimana tertulis di pasal 3, tujuannya tuh positif banget, bikin lingkungan kita lebih sehat, dan yang paling keren, mengubah sampah dari yang tadinya masalah jadi sumber daya.
Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Kita baru aja membedah cetak birunya, sebuah rencana ambisius yang dirancang lebih dari 1 dekade yang lalu. Pertanyaannya sekarang, ketika Anda jalan-jalan di kota kita hari ini, seberapa jauh kita udah berhasil mewujudkan visi ini? Apakah cetak biru ini sudah jadi kenyataan? Jawabannya ada di sekitar kita semua. Terima kasih telah menyimak.